Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Perkenalkan, saya Bintoro Wisnuati dari kelas 3A, program studi D3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan diagram alir proses destilasi fraksinasi mata kuliah pilot plan. Nah, di sini terdapat flowsheet PFD destilasi fraksinasi pada pilot plan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama adalah alat-alat destilasi fraksinasi yang ada di pilot plan. Di sini ada T1 yaitu tangki umpan atau tangki feed. Kemudian di sini ada P2 yaitu pompa umpan. Kemudian di sini ada W5 yaitu preheater untuk yang masuk ke kolom destilasi. Kemudian di sini ini adalah K1. K1 ini adalah kolom destilasi yang menggunakan tipe bubble cap tray. Kemudian di sini ada T3. T3 di sini adalah tangki untuk reboiler atau yang biasa disebut dengan steam tank. Kemudian di sini ada W3. W3 di sini adalah bottom cooler. Kemudian di sini ada P3. P3 di sini sebagai pompa sirkulasi reboiler. Kemudian di sini ada W2. W2 di sini adalah reboiler. Kemudian di atas ini ada W1. W1 di sini adalah kondensor. Kemudian di sini ada T2. T2 ini adalah tangki penampung destilat. Dan selanjutnya di bawah sini ada P1. P1 di sini adalah pompa reflux. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen destilasi fraksinasi di pilot plan. Nah, yang pertama di sini ada FI. Nah, di sini FI ini adalah flow rate indikator atau indikator laju alir. Kemudian di sini ada TR. TR di sini adalah temperatur recorder atau panel suhu. Namun pada alat destilasi fraksinasi di pilot plan sudah cukup lama sehingga recorder di sini itu tidak berfungsi, sehingga praktikan harus mengambil datanya secara manual. Selanjutnya di sini ada PIC. PIC di sini adalah pressure indicator controller. Kemudian di atas ini ada PR. PR ini adalah pressure recorder, panel tekanan. Kemudian di sini ada LICA atau level indicator controller actuator. Di atas ini ada TIA yaitu temperatur indikator aktuator. Di sini ada TRC. TRC di sini adalah temperatur recorder controller. Kemudian di bawah sini ada LIA, level indikator aktuator. Di sini ada TI. TI di sini adalah temperatur indikator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur proses. Nah, perlu diketahui untuk alur proses destilasi fraksinasi itu ada 5. Yang pertama adalah pengecekan kondisi alat, yakni ada tidaknya alat yang error atau pecah. Yang kedua, penyiapan bahan baku campuran etanol air dengan konsentrasi sekitar 20%. Yang ketiga adalah startup. Yang keempat, pengontrolan proses sampai kondisinya oke. Yang kelima adalah shutdown. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan alur proses destilasi fraksinasi yang ada di pilot plan sebagai berikut. Yang pertama, kita menyiapkan feed berupa campuran etanol dan air dengan konsentrasi sekitar 20% pada tangki 1, yaitu tangki umpan atau tangki feed. Nah, untuk menghomogenkan campuran tersebut, itu tidak bisa dengan pengadukan, sehingga menggunakan bantuan P2 atau pompa umpan dan valve sirkulasi di sini. Nah, caranya yaitu kita menghidupkan
P2 pompa umpan dan menutup V9. Nah, V9 itu bagian sini. Dan kita buka penuh valve sirkulasinya. Nah, pengujian sampel itu kita lakukan pada valve setelah pompa umpan di sini. Pengujian sampel konsentrasi 20% itu di sini. Kenapa kok tidak menguji sampel sebelum pompa umpan? Karena jika kita membuka penuh maksud saya kita membuka penuh valve di sebelum pompa umpan ini, udara akan ikut masuk ke dalam umpan sehingga terbentuk gelembung-gelembung atau yang biasa disebut dengan kavitasi. Nah, oleh karena itu kita mengambil sampel di bagian sini. Nah, pengambilan sampelnya itu 1000 ml dan diuji konsentrasinya hingga 20%. Jika kurang dari itu, tambahkan etanol atau air hingga konsentrasinya 20%. Di daerah sini kita tambahkan. Nah, setelah sampel konsentrasinya 20%, V9 di sini itu dibuka penuh. Nah, umpan akan mengalir ke atas sampai ke titik ini. Titik ini. Nah, di sini kan ada dua valve ya. Valve yang ke atas dan yang ke kanan. Valve yang ke atas ini akan menuju ke tray destilat nomor 8. Sedangkan yang ke kanan ini akan menuju ke tray destilat nomor 4. Nah, karena kita membutuhkan aliran menuju ke tray destilat nomor 4, jadi valve yang di sini kita tutup. Dan valve ini atau valve 17 ini kita buka sehingga aliran ke kanan masuk ke tray destilat kolom destilasi maksud saya nomor 4 dengan laju alirnya itu 70 kmol per jam, biasanya seperti itu. Nah, umpan akan mengalir ke tray nomor 4 menuruni tray demi tray turun ke tangki 3. T3 tadi di sini adalah tangki untuk reboiler. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa kita tutup di sini valve ini adalah V10 kita tutup. Dan di valve 11 ini kita buka. Kemudian valve 12 yaitu di sebelum pompa 3 atau pompa sirkulasi reboiler kita buka, dan V6 kita buka juga. Maaf, ini V5 ya. V5 kita buka juga. Valve 5 kita buka juga. Nah, kita mengisi tangki 3 ini pada batas minimum tertentu, biasanya yaitu 60% dari kapasitas tangki. Nah, pompa sirkulasi P3, sirkulasi reboiler ini kita nyalakan untuk menyirkulasi aliran umpan dari T3 menuju ke reboiler W2. Nah, selanjutnya kita buka V10, valve 10-nya dengan mengatur laju alir 20 liter per jam sehingga aliran masuk ke dalam bottom cooler W3 sini. Nah, dari bottom cooler ini masuk mengalir menuju ke PTFE-HOSE. Dan kembali ke tangki umpan dengan mengatur V9, laju alir V9 yaitu 60-70 liter
per jam. Itu akan kembali ke tangki 1, tangki umpan atau tangki feed. Nah, jika semua dipastikan mengalir, kita hidupkan steam dengan laju alir 100 kg per jam. Nah, kita buka V4-nya di sini. Kita buka dengan bukaan 50%. Steam akan masuk dan memanas ke reboiler. Kemudian umpan akan menguap masuk menuju tray-tray di sini, masuk ke atas, ke kiri, ke atas, ke kanan, ke kiri sampai ke puncak kolom destilasi. Nah, disinilah ketika masuk ke tray demi tray ke atas itu terjadi kesetimbangan tiap-tiap tray. Nah, kemudian dari puncak sini masuk ke W1 kondensor. Nah, dengan fase produk destilat berupa liquid. Jadi, tadi kan yang masuk ke kolom destilasi ini berupa uap. Kemudian, maksud saya untuk kesetimbangan traynya itu nanti kan bentuk uap. Terus masuk ke kondensor, dikondensasi menjadi liquid. Kemudian liquid akan ditampung ke T2. T2 di sini adalah tangki penampung destilat. Nah, tapi sebelumnya valve mengambil destilat ini kita tutup. Dan valve reflux di sini kita tutup juga. Kita tutup juga sebelumnya. Karena ditutup valve-nya, jadi destilat tertampung di sini pada level tertentu sehingga dibaca pada LICA, level indikator controller aktuator. Kemudian jika setelah tertampung di sini, kita buka valve reflux di sini. Kita buka valve reflux di sini. Kemudian dari valve reflux ini kan nanti masuk menuju ke pompa reflux. Nah, masuk lagi ke atas di sini. Nah, di sini tuh ada 3 valve ya. V2, terus ada valve yang ke atas dan yang ke kiri. Nah, valve yang ke atas itu nanti akan menuju ke kolom destilasi lagi, sedangkan yang ke kiri itu akan menuju ke tangki umpan. Nah, di sini itu terjadi rasio, adanya rasio reflux. Misal rasionya 4:2, artinya 40% destilat yang masuk ke tangki 1 dan 20% destilat yang masuk ke kolom destilasi di sini. Nah, fungsi dari pompa reflux di sini yaitu mendorong aliran destilat bisa naik ke atas. Nah, setelah itu, ketika steam tadi dihidupkan itu, maka preheater W5 di sini harus dibuka. Kemudian karena TR atau temperatur recorder di alat destilasi fraksinasi pada pilot plant itu sudah lama dan tidak berfungsi, maka pengecekan dilakukan secara manual oleh praktikan menggunakan termogram untuk mengecek suhu keluaran preheater. Di sini ya. Nah, di aliran sebelum preheater di sini tuh ada valve steam yang dibuka menggunakan sarung tangan anti panas. Nah, praktikan di bagian sini pengambilan data di temperatur recorder dan dipraktikan di bagian valve sebelum preheater di sini tuh saling berkoordinasi mengondisikan suhu setelah preheater. Jadi nanti suhu yang dikondisikan itu keluarannya 70 sampai 80 derajat Celcius dengan tanda adanya gelembung kecil di preheater. Di sini ada gelembung kecil di preheater.
jika suhunya sudah mencapai 70-80 derajat Celcius. Artinya, umpan akan masuk ke tray 4 destilat di sini kan, dengan keadaan jenuh sehingga beban kondensor tidak terlalu besar dan destilat yang dihasilkan lebih banyak. Nah, pada aliran keluaran, nah di sini ya, pada aliran keluaran di sini itu reboiler berupa cairan atau liquid, steamnya ya nanti berupa cairan atau liquid. Nah, begitulah penjelasan untuk alur proses destilasi fraksinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel praktikum destilasi fraksinasi di pilot plant. Nah, yang pertama untuk kita mengambil sampel di sini, yaitu untuk menghitung konsentrasi umpan atau feed itu di valve setelah pompa umpan. Selanjutnya kita mengambil sampel destilat itu di sini. Kemudian kita mengambil sampel bottom. Nah, kita pakai bagian atas ini. Kita mengambil sampelnya itu di atas ini. Nah, sebenarnya bisa kita mengambil sampel di bagian V10 ini. Namun, suhu keluaran dari T3 atau tangki untuk reboiler itu terlalu panas, sehingga kita mencari aman di bagian bottom di sini saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca energi yang terdapat pada destilasi fraksinasi. Yang pertama adalah preheater W5. Nah, W5 ini kita bisa mengukur suhu keluaran preheater dan flow rate. Namun, tidak bisa mengalir laju alir pada alat tersebut sehingga hanya bisa memprediksi kebutuhan steam. Nah, untuk suhu keluaran preheater itu bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T plus M kali lambda, di mana M kali C kali delta T adalah panas sensibel, sedangkan M kali lambda adalah panas laten, sehingga bisa diartikan panas laten itu menguap sebagian. Yang kedua, kita bisa mengambil neraca energinya di bottom cooler, di W3 di sini. Nah, itu flow indikator untuk fluida dingin 90 derajat Celcius. Kita bisa mencatat laju alirnya untuk steam F124. Kemudian, dan untuk steam yang keluar T126. Kemudian, untuk kita bisa mengambil lagi neraca panasnya melalui W1 atau kondensor. Di bagian sini, pengukuran suhu pada ujung kolom destilasi menggunakan alat termogram. Kemudian yang keempat, kita bisa mengambil neraca energinya dari W2 reboilernya. Begitulah penjelasan diagram alir proses VFD destilasi fraksinasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.